tidak akan diturunkan azab, tidak akan diturunkan bencana. Jadi menolak bencana, tolak bala. Ya, bahasa kita ya. Gara-garanya apa? Di ayat 32. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Jadi nantangin. Tapi kata Allah, walaupun ribuan kali ngomong, ya, ribuan kali ngomong, siapapun itu, ya, orang kafir kah, orang yang nggak punya agama kan, turunin aja azab, turunin aja siksa. Kalau Al-Quran itu benar, kalau Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir, Nabi benar-benar Nabi Rasulullah, Rasulnya Allah, gak bakalan turun selama Nabi Muhammad masih ada di antara kita. Tuh ya. Jadi maksudnya bagaimana? Banyak-banyak baca sholawat sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak banyaknya, sebanyak apa? Jadi dikisahkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab, hadis riwayat Tirmidzi, cerita, saya mau cerita, ya, cerita dongeng. Tapi beneran ini mah, ya. Jadi ada sahabat Ubay bin Ka'ab nemuin Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya sempetin baca sholawat untukmu seperempat dari waktu ibadah saya? Silahkan, kata Rasulullah gitu ya. Ya bebas, terserah, kata Rasulullah. Cuma bahasanya lembut, kalau saya nggak bisa, ya. Silahkan gitu ya. Terserah, tapi kalau ditambahin lebih bagus. Oh yaudah, kalau begitu setengah waktu saya pergunakan untuk sholawat kepada Engkau. Terserah, kata Rasulullah, terserah, silakan, boleh. Tapi kalau ditambahin lebih bagus. Waktu masih bisa ditambahin lagi. Yaudah, kalau begitu, kata Ubay bin Ka'ab, seluruh waktuku aku pergunakan waktu untuk berdoa, aku pergunakan untuk berselawat kepada Engkau. Maka dijawab oleh Rasulullah, kalau begitu semua doamu dijamin oleh Allah dan ampunan akan selalu sampai kepadamu. Ya, maksudnya dengan berselawat mudah mewakili setiap doa kita. Dengan berselawat, misalnya kita pada selawat baik kagak sempat berdoa, Wabifirli dunubi walidayya warahmah kama rabbayani shaghira, nggak sempat kita berdoain orang tua kita, mudah diwakili dengan baca selawat. Atau kita berdoain keluarga kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita nggak sempat baca itu karena kita sering baca selawat, mudah diwakili dengan selawat. Atau kita nggak sempat, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa na'buduka wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Misalnya, ya, saya beristighfar, kita nggak sempat karena seringnya baca sholawat mudah terwakili. Kecuali sholat, tetap sholawat baik, sholat. Ya. Kadang-kadang salah kaprah banget. Ya. Sholawat orang. Tadi kan udah dibahas, sholawat itu ya secara bahasa sholat berarti kudu sholat. Ya. Sholat berarti artinya juga apa? Doa. Dan di dalam sholat pun, di dalam doa pun nggak bakalan diterima
umatnya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian suatu ketika di malam hari ketika Rasulullah sholat malam, itu arsy-Nya Allah, tempat singgasananya Allah bergetar, gempa. Mengapa? Karena Rasulullah nangisnya sampai keturunan enggak. Ya, kalau kita sebagai susah apa keturunan, kalau Allah enggak nangis cuma sedihnya luar biasa. Mengapa? Karena ketika itu langsung ada udah ngerti ya, mau dari Taufik Walidaya, udah apa? Iya, udah dicetak aja. Ketika Rasulullah baca surat Al-Maidah ayatnya ke-118, itu berhenti di situ. Ayat yang ke-118 ya, Rasulullah apa? Jadi ini dikisahkan tentang Nabi Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tu'adzibahum fa'innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Ini masuk kitab ya, ngegledek ya. Jadi Rasulullah itu ngegledek ya, ngegledek. Mengapa sampai begitunya ya? Jadi Nabi Isa itu curhat, berkeluh kesah kepada Allah. Jika engkau ya Allah, kata Nabi Isa, mengazab mereka, umatnya Nabi Isa, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba. Terserah ya, nyerah kepada Nabi Isa, nyerahin udah. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Gak salah ini ya, benar ini ucapan. Cuma kata Rasulullah, dia berubah ya, di umat saya zaman sekarang nih ya, jauh jaraknya 1400 lebih, jauh dari bimbingan beliau. Bahaya ini umat saya, bagaimana ini ya Allah? Nanti sampai sedihnya luar biasa ya. Sampai mikirin kita yang belum ada, dunianya dipikirin, akhiratnya apalagi. Dunianya jangan sampai laksa, akhiratnya jangan sampai masuk neraka. Secukupnya di dunia mah, itu maksudnya. Apa yang dipikirin segitu sama Rasulullah SAW. Kalau di sini kan di ayat ini ya, Al-Maidah, Nabi Isa menyerahin, ya Allah, kalau mereka membangkang saya sampaikan ya udah, mereka ya terserah kepada kami ya Allah. Tapi kalau mereka mengikuti mohon ampun kepada Engkau, maka Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Itu Rasulullah baca itu sedihnya luar biasa ya. Sampai arsy-Nya Allah bergoncang, arsy-Nya Allah bergoyang, bergoyang, joget lagi, jangan ya, joget apa ya, berguncang lah gitu ya, kayak gempa gitu. Maka ditanya oleh malaikat Jibril, seperti tadi, saya nggak mau ya, nggak mau nyerahin umat saya nggak gitu ya. Wallahi, kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad, demi Allah ya Jibril, wallahi ya Jibril, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ya, demi jiwaku yang ada di tangannya Allah ya, di kekuasaannya Allah ya, demi nyawa ya, di taruhannya nyawa, kalau saya bisa digantiin ya, pakai maksud bahasa kasarnya ini, pakai saya mah nggak masuk surga juga, yang penting umat saya masuk surga. Udah sampai segitunya. Padahal kita belum ada, yang udah ada udah pasti dipikirin, yang belum ada ya udah dipikirin. La arda, tidak aku
tidak ridho, aku tidak senang. Ya Allah janjiin apapun kepadaku, tak mau. Rasulullah kan tak mau, agak demen. Oke, empuk. Ya. Mengapa? La aqwalun min ummati yudhibu finnar. Kalau tadi kita bisa, ya udahlah ya Allah, itu kan umat, itu kan hamba-Mu. Ya kalau dia salah, masukin ke neraka. Kalau benar, ya kamu maha perkasa, maha bijaksana. Kalau Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad, Rasulullah SAW, tak mau salah, mau benar ya Allah, saya nggak ridho, saya nggak senang, umat saya masuk neraka. Tuh, ya. Sebenarnya kalau udah mau begini aja cukup, ya. Udah cukup kita untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah. Dengan bersolawat kepada Rasulullah masuk ke hati kita, itu timbul rasa terima kasih. Dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, apa juga masuk. Ya, Al-Quran awalnya dari lisan yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nggak langsung segini terus jadi buku. Ini kan buku, ini mah kertas. Al-Quran itu dari lisan Rasulullah. Makanya baca sholawat supaya kalau kita ini ucapan Rasulullah ucapan wasilahnya, maksudnya ucapan Allah melalui malaikat Jibril, perantaranya wasilah lisan yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Rasa terima kasih kita dengan sholawat. Ya. Sholat perintah Allah melalui Al-Quran juga. Ya. Dari mana? Dari lisannya Rasulullah. Ya. Dari lisan Nabi Muhammad. Gak bakalan bisa, kita gak bakalan mampu. Ya mungkin kita karena masih jadi orang utang kali. Maksudnya enggak kayak gini beradab, kemanusiaan yang ada dan beradab, ya, duduk, ngaji. Ya mungkin sekarang kita lagi bunuh-bunuhan, tadi mah berebut gunduk, ya, apa lagi, ya bagaimana lah, ya nggak ada aturan karena tidak ada risalah, ya, nggak ada ajaran dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya. Kemudian malaikat Jibril melihat Rasulullah begitu, terus Rasulullah ngomong ke malaikat Jibril, demi Allah, wahai Jibril, aku nggak ridho, Allah janjiin apapun kepadaku, aku nggak mau kalau umatku satu orang pun masuk ke dalam neraka. Ya, tetap masuk, digesek dulu. Ya, masuk surga masuk, cuma digesek dulu lidahnya. Hukum tetap berjalan, ya, dosa hukum tetap berjalan, tapi diijabah doanya permintaan Rasulullah umat Islam yang bersyahadat, ada saksinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Ya, atau udah kalau gitu kita ngapain, menyapu kayak, mau judi kayak, mau mabok, dan untuk jaminan masuk surga. Ya, masuk, cuma mampir dulu. Kalau sehari 2 hari, ribuan tahun, jangankan kita jenuh. Ya,
nggak ada al ulama warasatul anbiya. Jadi ada pewarisnya, ada yang terusin, yaitu siapa? Ulama. Jadi ikuti ulama. Ulama yang mana? Ulama yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan hal yang paling mendasar, paling gampang, paling mudah, nggak usah pakai ribet, nggak usah pakai nyari-nyari guru, boleh, ya, nggak usah pakai guru, boleh, nggak usah berguru kita, boleh, yaitu baca sholawat, ya, baca sholawat, apalagi kalau ada gurunya, apalagi kalau ada gurunya. Jadi kalau kita baca sholawat nggak pakai guru, insya Allah dengan bersolawat nanti ketemu sama guru yang benar, syekh, ustaz, kiai, gitu ya. Nanti ketemu. Kalau manfaatnya salah satunya begitu. Dan biasanya kita kalau udah berkeluarga agak jauh daripada duit, ya, kemana-mana pasti pikirannya ke duit kan. Ya, kemana-mana ribetnya ke duit. Makanya perbanyak baca sholawat. Kok gitu? Ada, dalilnya ada, tenang aja. Ada. Sholawat tahun nabung. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul akhlaq. Jika tidak ada engkau, wahai Muhammad, lama khalaqtul akhlaq, aku tidak akan ciptakan